Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semuanya, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas seputar token SLP, Smooth Love Potion. Jadi kalau teman-teman tahu yang main game Axie Infinity pasti udah familiar dengan token yang satu ini. Jadi SLP ini adalah salah satu token ya yang ada pada game ekosistem dari Axie Infinity yang berfungsi sebagai imbalan untuk para pemain. Jadi untuk Smooth Love Potion itu sendiri dibangun pada blockchain Ethereum yang membuatnya masuk dalam kategori token ERC20. Nah, sekarang token ini itu sudah tersedia dan masuk ke blockchain dari Solana melalui wormhole dan atau jembatan blockchain Solana ke blockchain Ethereum. Jadi secara umum game ini ataupun token ini memang diciptakan khusus untuk game dari Axie Infinity dan untuk keunikan daripada SLP itu tidak jauh beda dengan token imbalan untuk para pemain berbasis blockchain lainnya yang ada saat ini. Jadi bisa dibilang ini merupakan koin secondary ya, bukan koin utama. Koin utamanya pada gamenya tentunya adalah Axie Infinity atau AXS kalau di kodenya. Dan token yang kedua sebagai secondary itu tentunya adalah SLP yang digunakan khusus untuk reward daripada game tersebut. Nah, SLP ini punya kelemahan nih teman-teman. Jadi karena ini merupakan token reward, dulunya nih SLP itu banyak banget supply-nya. Nah, karena supply-nya yang terlalu banyak di permainan ataupun di blockchain yang tersedia, itu menyebabkan harganya itu jadi terdepresiasi turun karena adanya inflasi yang berlebihan. Nah, maka dari itu SLP sekarang itu sudah memulai sistem baru nih, di mana ada mekanisme burn-nya. Jadi maksudnya burn ini adalah token yang sebelumnya beredar di pasaran, itu akan dimasukkan ke dead wallet. Jadi dead wallet itu sama sekali tidak bisa diakses. Nah, dimasukkannya SLP ke dead wallet ini diharapkan bahwa token ini akan semakin sedikit supply-nya di market. Sehingga karena semakin sedikitnya, semakin langka nih tokennya, itu bisa membuat harganya cenderung lebih stabil, diharapkan bisa naik. Nah, mekanisme burn ini adalah penghapusan yang dilakukan terhadap 56% persediaan SLP saat ini. Jadi, lebih dari 50% persediaan SLP itu bakal dihapus tokennya atau di burn, teman-teman. Nah, apa dampak daripada penghapusan ini? Jadi ini berdampak pada kestabilan harga SLP belakangan. Kalau kita lihat di sini juga terakhir kali ya mereka itu melakukan burn. Kalau kita lihat di sini beritanya di posting di 10 Februari. Jadi 10 Februari itu memang lagi bagus-bagusnya SLP. Waktu itu kayaknya sempat mengalami pump juga. Kalau kita lihat dari recordnya di sini, kita masuk ke TradingView dan di sekitar bulan Februari ya, ketika news itu di share, oh berarti harga SLP itu kemarin sempat naik tinggi karena news dari ini bahwa SLP akan di burn dan supply-nya dikurangi. Itu menyebabkan harga SLP naik melambung, teman-teman. Tapi SLP kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, itu trennya lagi turun. Dan turunnya itu udah sangat parah sih sebenarnya. Jadi apa yang terjadi di bulan Februari kemarin nih yang pas ngepam ini itu tidak bisa menolong secara drastis, tapi cukup menolong setidaknya sementara untuk harga SLP. Kalau kita lihat kan dari sini chartnya ini SLP pernah berada di puncak harga yaitu di 0,4 dolar. Dan kemarin waktu SLP ngepam itu di bulan Februari itu dia cuma berhasil sampai di harga 0,03, yang mana penurunan yang terjadi pada SLP ini sebenarnya sudah sangat dalam, teman-teman. Jadi waktu itu ya di bulan Januari Februari itu kenaikan SLP sampai ke sekitar 275%.
Nah, tapi kalau penurunannya itu jangan udah dibilang, teman-teman. Jadi penurunannya itu udah sangat 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 parah ya. Kalau kita lihat di sini sejak awal dia diperdagangkan di Binance itu sudah turun lebih dari 97%. Yang mana ini bisa dibilang rug pull. Cuman ya kenyataannya bukan rug pull sih. Jadi koin ini bukan dihilangkan atau dijual paksa oleh siapa yang punya supply terbanyak, enggak teman-teman. Jadi penurunan harganya ini dikarenakan karena supply dari SLP yang terlalu banyak di market, sehingga yang seperti aku bilang tadi terjadi inflasi yang besar-besaran pada SLP. Nah, lalu gimana nih teman-teman yang udah sangkut di atas? Kalau teman-teman yang udah sangkut di atas, itu kemungkinan bakal sulit balik, teman-teman. Akan sulit balik misalkan teman-teman itu beli harga SLP di sini deh, misalkan di kisaran 0,029. Di harga sini aja kemungkinan SLP untuk naik itu udah sulit, apalagi teman-teman yang mungkin belinya itu di puncak harga seperti ini. Contohnya di 0,08 atau 0,01 atau 0,1 itu cenderung agak sulit untuk dicapai untuk pergerakan SLP yang sekarang. Apalagi market crypto itu lagi dalam kondisi downtrend. Udah kemungkinan besar dalam jangka pendek itu nggak bakal kena pump yang tinggi seperti kemarin-kemarin teman-teman. Karena untuk sebuah whales atau market maker itu ngepump, dia tuh harus punya tujuan. Yang paling jelas sih tujuannya itu biasanya adalah untuk memanfaatkan FOMO-FOMO yang terjadi pada market. Nah, kalau SLP itu kan kegunaannya hanya di game ya. Jadi otomatis yang mengadopsi atau yang memiliki token ini itu cenderung yang kebanyakan gamers. Jadi kalau kita lihat dari orang yang melakukan transaksi di market kan nggak cuma gamers. Justru lebih besar adalah kayak pebisnis, institusi. Ya nggak lucu dong kalau ada institusi yang masuk masuk ke SLP untuk investasi, kan nggak gitu teman-teman. Paling yang beli SLP adalah ya pengguna game, orang yang bermain game ya untuk kebutuhan game. Jadi karena memang kegunaannya hanya seputaran game, tentunya untuk kenaikan atau kita harapkan dia ngepump itu kemungkinannya cenderung agak kecil. Karena yang namanya market maker itu dia ngepump itu pasti punya alasan, dan alasannya tentunya ujung-ujungnya adalah profit. Nah, kalau mereka melakukan akumulasi di sini dan ngepump itu kemungkinan mereka nggak profit, teman-teman. Karena yang masuk pun kebanyakan adalah orang-orang yang FOMO karena kebanyakan nonton video influencer atau ikut-ikutan yang nggak tahu kalau SLP ini sebenarnya ada yang kontrol nih untuk harganya. Jadi kalau kita lihat dari sekarang supply dari SLP itu sudah dikurangi. Volume perdagangannya pun belakangan memang naik. Cuman untuk pergerakan harga saat ini itu sudah mulai diredam untuk penurunannya. Jadi kalau kita berkaca dari yang terjadi di bulan Februari misalkan atau di Januari, ini teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan SLP itu benar-benar fluktuatif ya, naik turun naik turun naik turun naik turun, tapi kecenderungannya di long term dia turun. Nah, per bulan Mei ya Mei dan sampai Juni berarti sudah 1 bulan SLP itu sideways, teman-teman. Sideways. Jadi dia udah nggak turun-turun lagi nih kayak kayak bulan-bulan sebelumnya. Artinya memang burn yang terjadi pada SLP ini cukup membantu untuk kestabilan harganya. Cuman untuk membuat harganya naik tinggi itu belum pasti. Nah, burn ini punya manfaat untuk SLP, setidaknya untuk membuat harganya stabil. Bila mana nanti ke depan SLP ada potensi untuk ngepump, ya itu bagus sih sebenarnya. Cuman sekali lagi kalau teman-teman udah terlanjur sangkut itu kemungkinan kalau kalian mau hold jangka panjang itu agak berat. Cuma kalau kalian masih bersikeras untuk hold ya hold aja. Kalau bisa di staking ya di staking aja dulu. Siapa tahu nanti balik bull run kan 2024 atau 2023, kita nggak tahu ya kapan kembali marketnya naik. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin sih, Bitcoin memang sideways sama dengan SLP ya, udah sebulan sideways dan sepertinya belum ada tanda-tanda kebangkitan, market akan segera recover dan kemungkinan kalau kita melihat SLP juga pun bakalan
kurang lebih sama lah untuk pergerakannya. Kemungkinan bakal sideways seperti ini. Untuk jangka waktu yang panjang, kalau kita lihat dari time frame 4 jam ini, kemungkinan masih ada potensi untuk sideways lagi di bulan Juni ini. Cuman se-sideways-sidewaysnya itu bukan berarti harganya nggak naik turun loh teman-teman. Tetap harganya akan fluktuatif, dan kita bisa melihat beberapa peluang kalau kita mau ambil aksi misalkan. Di sini untuk area support SLP itu ada di kisaran 0,00479, dan untuk area resistance yang cukup kuat solid menurutku adalah di 0,00612. Jadi di area-area tersebut kita bisa manfaatkan untuk melakukan scalping. Jadi ketika dia turun ke support, kita bisa ambil kesempatan buat buy. Ketika dia udah di resistance, jangan lupa untuk sell. Jadi jangan di hold. Kalau dari area support kuat yang terakhir saat ini ada di kisaran 0,00405, dan di bawah itu udah nggak ada area support lagi. Artinya adalah ketika SLP sideways di sini dan dia gagal untuk mempertahankan area support di sini di 0,00407, itu kemungkinan SLP akan membuat area support yang baru. Jadi itu tentunya nggak kita harapkan ya untuk pergerakannya. Cuma kalau itu pun terjadi, ya itu adalah resiko teman-teman yang hold token ini. Jadi memang untuk sekarang market lagi nggak terlalu oke. Market lagi sideways, bahkan cenderung masih ada potensi untuk mengalami penurunan. So lebih hati-hati aja. Dari aku untuk SLP mungkin nggak terlalu banyak, karena kita juga perlu untuk melihat kemana kira-kira pergerakan market ke depan. Kalau saat ini sih market Bitcoinnya lagi sideways, jadi nggak akan terlalu oke buat kita entry ke market, sementara pasti kebanyakan orang juga pada wait and see ya. Jadi ya itu aja, kalau teman-teman belum punya, kalian mau masuk, ya mendingan jangan dulu. Kalian bisa tunggu di level-level support yang sudah aku sebutkan tadi, dan manfaatkan untuk scalping, untuk jual ketika dia sudah berada di area resistance. Kalau yang sangkut, ya itu balik lagi ke teman-teman, kalian mau tetap hold dengan risiko pergerakannya akan terus turun, atau kalian mau sudah his sampai di sini holdnya, itu juga balik lagi teman-teman yang mengambil keputusan ya. Dari aku sih sekian aja untuk SLP, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada token lain yang mau dianalisa juga boleh, tulis saja di kolom komentar. Dan kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, yang mau join boleh join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.